Hai teman-teman, jadi saya mau share pengalaman ketika mengikuti PPG Daring 2021. Nah, di sini nanti saya akan share bagaimana cara kita login dari awal, kemudian bagaimana setiap hari aktivitas kita ngapain aja. Terus juga saya share tugas-tugas yang akan kita kerjakan ketika mengikuti PPG Daljab 2021 melalui daring. Jadi untuk PPG daring itu sendiri nanti kita akan menggunakan SIM PKB, kemudian kita lanjut ke LMS dan juga Google Meet untuk pertemuan tatap maya. Nah, nanti akan ada penugasan-penugasan yang harus kita upload dan kita kerjakan melalui LMS. Semoga bermanfaat. Nah, kita mulai dari pertama sekali ya. Jadi di sini saya sudah siapkan shortcut supaya memudahkan ketika memulai kelas. Nah, kalau sudah kita klik akun SIM PKB, ini akun SIM PKB saya udah otomatis ya. Tidak login-login lagi. Nah, kita ke bawah. Di bawah ini ada tautan menuju kelas LMS. Nah, oke, nanti kalau sudah muncul seperti ini, sudah ada nama universitas kita di sini, yang kita klik adalah Diklatku. Nah, kalau sudah klik Diklatku akan muncul rangkaian proses PPG kita. Nah, jadi dari atas pertama itu pendalaman materi, yaitu mengenai analisis materi ajar bidang studi. Kita klik, kita akan diarahkan masuk ke akun PPG kita, PPG dalam jabatan LMS ya. Nah, pendahuluan, jadi nanti setiap masuk ke kelas kita harus seperti itu, dan setiap mau mengupload tugas juga harus mengikuti langkah-langkah tadi itu. Nah, di sini ada rangkaiannya, kita lihat dulu ke bawah. Ini alur pembelajarannya seperti ini, jadi kita akan pendalaman materi, kurang lebih itu 2 minggu. Karena hitungannya kan hari efektif, hari libur, dan hari minggu tidak dihitung ya. Jadi 6 hari untuk profesional dan 4 hari untuk pedagogik. Kemudian nanti ada juga pembuatan bahan ajar di sini. Nah, setelah itu baru pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, di sini kita sudah menggodok RPP, membuat RPP dari awal sampai dengan akhir. Kemudian juga ada peer teaching-nya. Peer teaching kita praktek mengajar dengan sesama teman kita. Nah, kalau sudah oke, sampai di situ kita akan uji komprehensif. Ini semacam sidang RPP. Kalau zaman S1 kan kita sidangnya sidang skripsi ya. Nah, kalau di sini yang kita sidang itu adalah RPP. Nah, kalau sudah lulus UK-nya, uji komprehensif, baru kita boleh PPL. PPL itu selama kurang lebih 30 atau 31 hari efektif. Jadi sebanyak 3 siklus. Ada PPL 1, PPL 2, dan PPL 3. Oke, kita ke pendalaman materi dulu. Kita klik di sini ya. Kalau sudah diklik pendalaman materi, akan muncul lagi sub-subnya seperti ini. Nah, pendalaman materi itu biasanya di hari pertama setelah orientasi. Nah, oke, setelah orientasi atau perkenalan, nanti kita akan masuk ke orientasi pembelajaran hari pertama. Hari pertama itu untuk masuk ke kelas kita lihat logo GM seperti ini, kemudian kita klik saja. Nah, tinggal join meeting atau enter the room. Nah, itu akan mengantarkan kita ke kelas di mana kita akan belajar mengenai orientasi pembelajaran materi pertama. Nah, di sini nanti akan dibimbing oleh satu dosen yang memaparkan secara umum bagaimana proses PPG kita ke depannya. Kemudian, ketika hari pertama ini, nanti kita harus melengkapi tagihan LMS, yaitu LK yang sudah kita kerjakan, LK1. Nah, ini ada langkah-langkahnya sebenarnya untuk mengupload atau mengunggah LK1 yang sudah kita kerjakan pada waktu belajar mandiri. Jadi LK1-nya kan ada 6 ya, 6 modul, 1 modul, 1 LK. Itu terpisah filenya, saya buat menjadi 6 file, jadi ini sudah saya upload. Kalau sudah upload nanti munculnya begini. Sudah lengkap semua seperti ini.
Nah, untuk mengupload nanti di bawah ini sebenarnya kalau memang belum terupload begini, ada pilihan untuk kita menambahkan file seperti itu. Nah, file ini juga bisa diedit ya, kita bisa tambahkan atau bahkan kita bisa hapus. Nah, misalnya kita edit submission. Nah, munculnya seperti ini. Jadi ketika mengupload nanti kita instruksinya add submission karena memang belum ada file kan. Nah, ini kita kalau misalkan kita sudah upload satu file, kita mau nambah, kita tinggal pilih di sini add seperti itu. Dan kalau kita mau menjadikannya satu folder, boleh kita create folder dulu di sini. Dan ini pilihan terakhir adalah download. Maksudnya yang sudah kita unggah ini kita mau download kembali. Mungkin kita mau memastikan benar nggak yang sudah kita download itu adalah file kita, file yang diminta oleh LMS. Atau mungkin kita mau mendownload dari perangkat laptop yang berbeda. Kita mau mendapatkan file ini tapi menggunakan perangkat yang berbeda. Boleh, kita bisa download di sini. Dan jangan lupa setelah kita upload file kita harus save changes-nya dulu. Kalau nggak nanti dia nggak tersimpan. Nah, ini nanti akan dinilai oleh dosen yang mengampu ketika hari pertama. Nah, ini sudah dinilai oleh Profesor Indawan. Nah, kalau sudah dinilai, sudah selesai hari pertama, kita kembali dulu ke laman utamanya. Hari kedua kita masuk lagi dari awal, sama seperti tadi stepnya. Yang kita klik adalah yang ini, 2A, analisis materi ajar bidang studi. Nah, ini ada banyak pilihan lagi modul 1 sampai modul 6. Karena jatahnya satu modul itu 1 hari, jadi ini 6 hari. 6 hari itu kita ngapain aja? Nah, kita lihat dulu di modul 1. Kita akan masuk ke kelas Google Meet melalui link ini. Setelah itu akan ada centang biru. Jadi centang biru ini tadinya belum ada, hanya box putih kosong saja. Karena dia akan muncul ketika kita sudah klik item-item di sini. Dan item berikutnya biasanya belum bisa diklik kalau item pertama belum beres. Jadi kalau kita sudah masuk kelas pembelajaran seperti ini, nah kita enter the room, dia akan muncul centang biru. Nah, kalau kita sudah selesai masuk di pembelajaran materi hari tersebut, kita lanjut ke penugasan, identifikasi materi modul 1. Nah, ini juga harus diisi dulu. Ini berupa kuesioner, beberapa pertanyaan tentang proses pembelajaran hari pertama itu, tentang modul 1 intinya. Hanya beberapa pertanyaan dan bisa dijawab pastinya karena kita sudah melalui kan proses belajar hari itu. Hanya seputar permasalahan yang muncul, miskonsepsi seperti itu. Nah, kita kembali ke halaman pertama. Kalau sudah checklist biru juga di sini, kita sudah bisa lanjut ke bahan pembelajaran. Oke, kita lihat, kita klik. Nah, ini di download. Kita klik saja, nanti dia akan otomatis terdownload. Kalau sudah terdownload, dia akan centang biru juga di sini. Kalau sudah centang biru, kita lanjut ke 2A14. Ini kita harus memberi komentar atau memposting sesuatu di sini. Jadi kita harus add new topic. Terus nanti muncul seperti ini. Kita isi subjeknya. Subjeknya itu kita isi misalnya masalah yang muncul itu apa dari modul pertama. Mungkin kita mengalami kesulitan memahami materi pertama atau materi keberapa. Atau ada miskonsepsi antara materi pertama dan ketiga. Boleh kita judul materinya kita bunyikan di sini. Kemudian kita uraikan di sini permasalahannya apa. Nah, kalau sudah selesai, sudah oke, jangan lupa kita klik post to forum. Nah, kalau kita ingin melampirkan berkas atau file, kita tinggal klik advance ini. Nanti akan ada tambahan dialog box seperti ini untuk kita mengupload berkas. Boleh, nggak masalah. Nah, kalau sudah, jangan lupa di post to forum. Oke, kita kembali ke laman yang tadi. Kalau sudah centang biru, kita boleh lanjut ke 2A15, review materi HOTS. Nah, di sini kita akan melakukan diskusi tentang materi HOTS. Jadi, misalnya di modul 1 ini, materi HOTS itu bagaimana penerapannya, implementasinya pada proses pembelajaran di kelas. Kemudian kita
sebutkan juga kekurangan dan kelebihannya penerapan materi HOTS pada materi di modul 1. Jadi langkahnya sama seperti tadi, kita tinggal add new topic, kita isi subjeknya itu berarti apa yang menjadi pokok pembahasan kita, dan kita uraikan di sini. Kalau kita mau tambah file, kita tinggal klik advance. Oke. Nanti kalau sudah kita post di sini ya, kita bisa discuss topik dengan teman kita. Kita bisa merespon apa yang teman kita paparkan di sini, kita bisa merespon di sini. Jadi kita bisa berbalas komentar seperti itu. Oke, selanjutnya setelah mereview materi HOTS, kita lanjut ke poin 2A16, yaitu analisis penerapan materi modul 1. Nah, di sini kita pilih satu materi saja. Jadi satu modul itu kan ada 4 materi. Kita pilih satu saja dan kita analisis terhadap lingkungan belajar peserta didik. Nah, maksudnya di sini kita flashback kembali ketika kita mengajar materi tersebut. Kalau memang sudah pernah kita ajarkan, kita flashback bagaimana, apa sih yang bisa kita jadikan bahan pembahasannya. Jadi kita kaitkan materi yang kita pilih itu dengan kondisi lingkungan belajar peserta didik kita. Nah, setelah itu nanti kita tuangkan ke dalam bentuk presentasi, biasanya kita pakai PowerPoint. Nah, kalau sudah kita sudah selesai PowerPoint-nya, tinggal di-upload. Di-upload itu sama seperti mengupload LK1 tadi. Add submission, kemudian ada panah biru, tinggal kita klik, kita pilih filenya, dan kita save changes, jangan lupa. Nah, ini juga bisa diedit, ini juga saya edit kemarin karena ada penambahan, jadi saya upload ulang. Oke. Nah, kalau sudah selesai analisis penerapan materi, kita lanjut ke poin terakhir di hari itu, yaitu presentasi dan penguatan. Ini kita Google Meet lagi. Kita bertemu lagi dengan dosen dan teman-teman. Biasanya ini setelah istirahat siang. Jadi setelah sesi pertama kita akan istirahat siang, baru kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, yang disampaikan adalah hasil analisis materi ajar yang tadi kita buat di PowerPoint, atau juga bisa kita sampaikan mengenai refleksi pembelajaran kita pada hari tersebut. Apa sih yang sudah kita dapatkan, kemudian kita sampaikan secara detail tentang pemahaman kita terhadap materi yang sudah diajarkan pada hari itu. Nah, sudah selesai tatap mayanya pada hari itu, kita akan lanjut mengerjakan tugas. 2A18. Ini adalah jurnal atau refleksi dari LK2. Jadi setelah LK1 dikerjakan pada pembekalan materi, LK2 ini dikerjakan ketika selesai pemaparan materi, karena LK2 ini sebenarnya refleksi pembelajaran kita, proses belajar kita pada hari itu ngapain aja, apa yang kita diskusikan di kelas bersama dosen dan teman-teman. Jadi itu memang harus dikerjakan setelah selesai proses diskusi. Nah, kalau sudah, kita tinggal unggah saja, tinggal kita upload saja, sama langkah-langkahnya seperti yang tadi. Nah, bisa kita ikuti saja step-stepnya di sini. Oke. Terakhir, nah ini yang cukup penting. Setelah selesai semua ini, kita akan mengikuti tes sumatif modul 1. Jadi tes sumatif itu tiap modul akan berbeda jumlah soalnya. Tes di modul 1 ini hanya 20 soal. Tapi di modul 2 dan seterusnya mungkin akan berbeda. Ada yang 30 soal, ada yang 25, ada yang 10, tergantung materinya. Nah, tapi jatah pengerjaannya sama, yaitu 1 jam. Jadi dalam 1 jam kita harus mengerjakan, tidak boleh dijeda, tidak boleh disambung. Jadi pastikan sinyal dan perangkat kita itu aman untuk dipakai. Karena kalau misalnya tiba-tiba mati, kita sudah dianggap selesai. Jadi jangan sampai ketika mengerjakan itu kita nggak fokus gitu ya. Nah, untuk mengerjakan tes sumatif ini, gampang triknya. Ketika kita mengerjakan setiap modul dalam pembelajaran mandiri, kita bisa langsung mengerjakan setiap tes
formatif di akhir materi. Jadi setiap materi di tiap modul itu ada tes formatifnya. Jadi misalnya modul 1 ada 4 materi, berarti ada 4 tes formatif di akhir setiap materi. Nah, di akhir modul ada satu tes sumatif. Kita kerjakan semuanya, kemudian kita cocokkan dengan teman mungkin. Kita bisa bertukar pikiran dengan teman, baru kemudian nanti kita cocokkan dengan kunci jawabannya. Nah, kalau memang sudah kita kerjakan, akan lebih mudah bagi kita ketika nanti kita mengerjakan tes sumatifnya. Jadi tes sumatif itu soalnya kurang lebih ya dari modul juga. Nah, yang penting kita sudah pernah tahu, kita sudah kerjakan, insya Allah kita bisa menjawabnya nanti. Nah, ini tes sumatif ini batas pengerjaannya itu setiap hari adalah tengah malam. Jadi usahakan sih secepatnya, karena kadang-kadang kalau memang lagi rame servernya bisa down. Nah, mana tahu pas kita mau ngumpulin, mau submit tiba-tiba nggak bisa, kan rugi jadinya. Jadi kalau memang lebih cepat kita bisa kerjakan ya lebih baik. Nah, setiap hari kita akan melalui proses yang sama sampai ke modul ke-6. Akan seperti ini terus sampai semuanya centang biru, sampai di modul ke-6. Oke, ini adalah contoh dari LK1, lembar kerja belajar mandiri modul 1. Jadi, untuk bahasa Inggris itu judul modulnya adalah English for Public Information. Nah, di dalam modul ini itu ada 4 materi. Yang pertama public notice, yang kedua poster and banner, yang ketiga graphic organizer, dan yang terakhir infographic. Nah, LK1 itu nanti kan ada form kosongnya ya. Itu tinggal kita isi aja sesuai dengan tuntutannya. Jadi kurang lebih seperti ini bisa kita isi. Judul kegiatan belajar kita cantumkan saja 1-4 begini. Kemudian untuk bagian daftar peta konsep, istilah dan definisi, kita paparkan semua satu persatu. Jadi dari pertama public notice, definitionnya apa, social functionnya apa, generic structure, kemudian kinds of public notice-nya apa, kita jabarkan di sini sampai semua materinya juga dimunculkan. Nah, pokoknya apa yang ada di modul itu kita tarik kesimpulan, kita jadikan peta konsep seperti ini. Nah, karakteristiknya juga, kemudian ini begitu juga pada materi kedua, ketiga, dan keempat. Keduanya kan tadi poster and banner, sama juga poin-poinnya. Sampai ke materi ketiga, yaitu graphic organizer, dan terakhir infographic. Jadi itu memang kita isi di dalam tabel tersebut. Nah, biar kalau mau gampang sih, kan modulnya itu dalam bentuk ebook, itu bisa kita copy paste ke sini dan kita edit dengan bahasa kita sendiri, biar nggak terlalu banyak yang kita ketik. Nah, setelah itu poin berikutnya adalah daftar materi yang sulit dipahami. Daftar materi yang sulit dipahami ini menurut pemahaman kita masing-masing, jadi mungkin setiap orang akan berbeda ya. Nah, kalau di saya itu saya mengalami kebingungan di bagian language feature-nya, apa itu indicative words dan declarative words. Nah, ini kita tuangkan di sini apa yang menurut kita sulit kita pahami dari materi di modul tersebut. Jadi dari 4 materi, tiap-tiap modul mungkin ada, mungkin enggak. Jadi kalau memang ada kita tuangkan, kalau memang tidak ada ya tidak usah kita masukkan. Nah, berikutnya adalah yang terakhir, yaitu daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi. Jadi miskonsepsi maksudnya salah pemahaman seperti itu ya. Jadi kita tuangkan di sini apa yang menurut kita masih sedikit membingungkan, atau memang kita ragu sama sekali dari segi bahasanya atau dari segi manfaatnya, itu bedanya di mana. Yang membedakan itu apa, boleh kita tuangkan di bagian yang ketiga ini. Nah, itu aja untuk LK1. Dan ini harus kita kerjakan untuk semua modul, dari modul 1 sampai dengan modul 6. Seperti itu. Nah, kalau yang ini LK2. LK2 itu tentang refleksi dari pembelajaran di tiap modul. Jadi, memang LK2 ini diisi atau dikerjakan setelah proses diskusi tatap maya. Nah, formatnya mirip dengan LK1. Ada judul modul atau judul kegiatan belajar. Kita cantumkan juga judul modulnya di sini, kemudian judul kegiatan belajar setiap materi yang ada di modul kita tuliskan di sini. Nah, kita masuk pada butir refleksi yang pertama. Di sini kita diminta menguraikan hasil diskusi bersama teman dan dosen mengenai pemecahan masalah dari materi yang sulit dipahami. Jadi sebenarnya ini follow up ya dari LK1.
pada LK1 kita sudah menuliskan apa materi yang kita sulit pahami dan juga materi miskonsepsi. Nah, ketika pertemuan tatap maya pada pembahasan modul, kita munculkan kesulitan kita itu di dalam forum sehingga nanti akan menuai tanggapan dari teman-teman dan juga dari dosen. Nah, hasil diskusi tersebut kita uraikan di sini, kita tuangkan di sini. Jadi keputusan dari hasil diskusinya bagaimana, apa jawaban dan respon dari teman-teman dan juga dari dosen. Begitu juga dengan poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu materi yang mengalami miskonsepsi. Kita pilih di situ sesuai dengan jawaban kita pada LK1. Jadi kita munculkan di sini dan kita tanyakan ke forum, kemudian kita tuliskan tanggapan atau respon dari dosen serta teman-teman yang ada di kelas kita. Oke, kalau yang ini adalah contoh presentasi PowerPoint analisis penerapan materi ajar. Nah, yang saya contohkan juga masih modul 1 dan ini karena memang hari pertama, ini saya buat memang super standar karena juga terkejar waktu saat itu. Nah, yang dimunculkan pertama itu muatan materi dari modul 1. Kan ada 4 materi tadi ya. Kita munculkan di sini, tapi kita pilih hanya satu yang akan kita bahas. Saya di sini pilih notice. Nah, ini poin-poin yang akan saya bahas. Jadi poin-poin ini diambil juga dari LK1 dan kita jabarkan di tiap slide seperti ini boleh. Jadi tinggal dikopas aja sih sebenarnya dari LK1. Jadi LK1 itu kunci segalanya ya mungkin. Jadi akan sangat memudahkan memang kalau sudah kita beresin dari awal. Nah, kita masukkan ke sini semua poin-poinnya. Nah, terakhir poinnya di sini. Kita analisis, kita lihat kondisi lingkungan peserta didiknya bagaimana. Pertama kita lihat dari lingkungan rumahnya atau lingkungan keluarganya, kemudian dari lingkungan sekolah tempat peserta didik atau tempat kita mengajar. Nah, kemudian kita kaitkan dengan materi ajar notice. Misalnya pendekatan yang kita bisa lakukan itu apa, terus kira-kira penyampaian materi itu menggunakan apa, bisa kita sampaikan mendukung tidak fasilitas sekolah kita. Kemudian lagi secara singkat saja kita buat seperti ini. Nah, ini karena masih pertemuan pertama, memang saya buat standar saja. Nah, namun pada pertemuan terakhir saya buat lebih detail. Nah, ketika sudah masuk modul ke-6, sudah banyak referensi, sudah juga paham alurnya seperti apa, maka di slide PowerPoint yang ke-6 saya menjabarkannya agak sedikit berbeda. Langsung saya pilih sebuah teks yang ingin saya analisis, kemudian saya lampirkan juga elemen-elemennya sama seperti yang tadi, masih sama. Nah, kemudian di sini saya cantumkan contohnya. Jadi saya pilih, saya cari di Google aja, contoh teks tersebut apa. Nah, kita masukkan di sini. Nah, terus lagi untuk analisisnya, saya tambah dari society environment. Jadi dari lingkungan sosial juga saya munculkan. Kalau pada modul 1 itu hanya dari lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Sementara pada modul 6 saya sudah lampirkan munculkan dari lingkungan sosialnya bagaimana. Nah, terus implementasinya bagaimana, menggunakan apa di sini disampaikannya. Terus berikutnya apa yang guru bisa lakukan terhadap siswa dengan hasil analisis seperti tadi misalnya kan. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk memudahkan siswa memahami materi ini. Nah, terakhir bagaimana mengaplikasikan HOTS di dalam pembelajaran teks analytical ini. Nah, jadi ini kita jabarkan dan untuk modul 6 ini karena tuntutan dosen yang menggunakan full English, maka memang semuanya dari awal berbahasa Inggris. Kalau modul 1 tidak ada tuntutan harus berbahasa Inggris full, maka waktu itu saya menggunakan bahasa Indonesia saja. Jadi intinya memang balik lagi ke dosennya bagaimana, dosennya requestnya mau seperti apa, kita ikuti saja. Nah, kalau sudah selesai modul 1 sampai dengan modul 6, berarti selanjutnya kita masuk ke poin 2B, yaitu penyusunan materi ajar. Nah, seperti biasa, nanti kita akan masuk ke tatap maya. Jadi yang diklik kalau tatap maya itu ya link untuk menuju ke Google Meet. Nah, setelah kita masuk ke kelas, biasanya kita akan membahas format baku yang akan digunakan untuk pembuatan
modul atau bahan ajar kita. Terus juga nanti akan dibagi kita dapat materi yang mana begitu. Jadi patokannya memang pada modul profesional kita. Jadi kan ada 6 modul, ada 4 materi di setiap modul, berarti ada 24 materi, 24 teks yang nanti akan dibagi ke seluruh mahasiswa. Nah, kalau dari kami kemarin yang membagi itu dosennya. Jadi dosen yang menentukan kita dapat materi apa. Nah, jadi di hari pertama itu kita akan diskusi biasanya tentang formatnya bagaimana, mungkin apa yang mungkin menjadi pertanyaan kita, yang mungkin menjadi kebingungan kita bisa kita sampaikan di forum diskusi, sehingga dosen bisa memberikan arahan atau bayangan harus seperti apa pembuatan modul kita itu nanti. Nah, diskusinya juga nanti berlanjut di sini, di LMS. Seperti biasa, kita add new topic, kemudian kita tuliskan subjek kita dan permasalahan kita apa, kita sampaikan, dan kemudian nanti kita tinggal post ke forum. Nah, nanti teman-teman yang lain yang mungkin punya jawaban, yang mengetahui jawabannya bisa membantu menjawab, atau mungkin nanti dosennya memang turut serta berdiskusi di sini. Seperti itu. Nah, pembuatan materi ajar ini hanya 2 hari. Jadi memang untuk tatap mayanya tidak begitu lama, tidak sampai siang atau sore seperti waktu pendalaman materi, karena memang waktunya dialihkan untuk pembuatan modul itu sendiri, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai nanti tinggal diunggah materi ajarnya di hari kedua. Nah, ini ada langkah-langkahnya untuk petunjuk mengunggah atau menguploadnya. Nah, ini materi ajarnya dijadikan dalam bentuk PDF. Oke. Kemudian, kalau sudah selesai, nanti juga ada mengunggah refleksi penyusunan materi ajar. Itu bisa diunggah dengan bentuk file atau bisa dikopas seperti ini dari file yang sudah dibuat. Oke. Oke, ini adalah contoh lembar kerja untuk sebagai refleksi proses penyusunan materi ajar. Jadi ada beberapa pertanyaan di sini yang harus kita jawab. Jadi bentuknya tabel, formatnya sudah ada di LMS, tinggal di-download dan diisi. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaannya seputar proses kita dalam membuat modul itu bagaimana, apa sih pembelajaran yang kita dapat, kemudian kesulitannya apa, tingkat kebermaknaannya tuh apa. Jadi kurang lebih memang prosesnya itu ditanyakan di sini. Seperti itu aja. Modul atau bahan ajarnya sendiri bentuknya bisa seperti ini. Jadi kita harus membuat covernya dulu. Untuk materi ajar kita, sebaiknya kita cantumkan logo universitas tempat kita belajar, LPTK kita. Kemudian jangan lupa nama materinya apa. Terus kita sebagai penyusun dan keterangan identitas seperti ini. Nah, kemudian format bakunya itu nanti bisa patokannya benar-benar ke modul yang menjadi bahan belajar kita waktu modul profesional itu. Nah, jadi ada kata pengantar yang kita buat, dosen yang dimunculkan tentu saja dosen yang membimbing ketika proses pembuatan bahan ajar. Nah, nanti ada juga daftar isi. Nah, ini harus dibuat seperti ini, kemudian kita lengkapi. Dan jangan lupa ketika kita membuat modulnya, kita harus menyesuaikan bahasa yang kita pilih itu sesuai dengan kemampuan pemahaman peserta didik kita. Karena kita diasumsikan membuat modul ini untuk peserta didik kita. Nah, jadi harus benar-benar pintar memilih bahasa. Kalau modul profesional kita kemarin, karena tujuan penggunanya adalah kita sebagai guru, jadi mungkin bahasa yang digunakan juga bahasa yang agak lebih sulit gitu, tingkat tinggi lah ibaratnya. Tapi sementara karena yang kita buat ini untuk dipahami oleh peserta didik, maka kita harus menggunakan bahasa yang sederhana, yang simple dan mudah dimengerti. Nah, jadi ada introduction, kemudian ini poin-poin yang harus ada. Terus nanti ada ini di main sectionnya ada learning outcomes, harus detail seperti ini dan semuanya juga menggunakan bahasa Inggris ya, karena memang sesuai dengan mapel kita. Nah, kemudian lagi semua item yang kita akan gunakan di dalam pembelajaran kita, misalnya kan
kita menggunakan video seperti itu ya, kita munculkan di sini. Jadi jangan lupa source-nya, sumbernya juga ditampilkan. Nah, jadi kita bisa gunakan video ataupun gambar seperti itu. Nah, kemudian setelah ada materi ajar seperti ini, kita detailkan dalam bentuk paparan penjelasan definisinya. Nah, kita harus munculkan juga tugas-tugas seperti ini, task 1, task 2, dan seterusnya. Pokoknya kita lihat aja modul profesional kita seperti apa, kita ikuti aja formatnya seperti itu. Atau kalau memang ada format baku yang diberikan oleh dosen pengampu, ya itu akan lebih baik. Jadi memang sesuai kriteria permintaan dosen kan ya. Nah, jadi kita nggak ragu-ragu. Nah, kalau dari kami memang dosennya mengacu dan merujuk kepada dosen modul profesional itu sendiri. Nah, ini reflection sebenarnya tidak harus ada, tapi tetap saya lampirkan karena memang di modul profesional itu ada bagian reflectionnya. Oke. Nah, terakhir ini seperti modul profesional itu kan ada tes formatif setiap habis materi. Nah, maka kita juga harus memunculkan formatif tes ini. Nah, formatif tes ini untuk menguji pemahaman siswa terhadap materi yang sudah kita sampaikan. Dan teksnya harus berbeda dengan teks yang muncul pada materi ajar tadi. Jadi tidak boleh ada yang sama. Jadi ini harus teks baru lagi, gambar baru lagi. Oke, nah terakhir jangan lupa dibuat kunci jawabannya juga. Jadi, dan juga sumber ya. Jadi harapannya ketika nanti orang lain yang menggunakan modul ini, orang lain itu nggak kebingungan. Bisa dengan mudah menggunakan modul yang kita pakai, yang kita buat, persis seperti yang kita aplikasikan di kelas, seperti itu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga apa yang saya share benar-benar bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe, like, dan berikan komen. Kemudian share dengan teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa!